Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Kiai Haji Abdullah Akasullah. Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4A akan sedikit menjelaskan tentang teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Arsy Holiatin Fitria, kelas PAI 4A, NIM 2001-01-1855. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian teori belajar kognitif. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian teori belajar kognitif. Setelah sebelumnya kita membahas tentang teori belajar behavioristik, sekarang kita akan mengkaji tentang teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif tentu berbeda dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajarnya daripada hasil belajarnya. Para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekadar melibatkan stimulus dan respon, namun melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Kemudian, teori belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Teori belajar kognitif memandang bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, potensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Proses belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk di dalam pikiran-pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Selanjutnya, dalam praktek pembelajaran, teori belajar kognitif antara lain tampak dalam rumusan-rumusan seperti tahap-tahap perkembangan yang dikemukakan oleh Jean Piaget, Advanced Organization oleh Ausubel, pemahaman konsep oleh Brunner, hierarki belajar oleh Disney, kemudian web testing oleh Norman. Yang selanjutnya yaitu contoh penerapan teori kognitif dalam pembelajaran. Yaitu contohnya, guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Itu tadi pengertian teori belajar kognitif dari saya. Perkenalkan, nama saya Erika Julianasari, kelas PAI 4A, NIM 200-12-104. Saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap perkembangan kognitif. Baik, selanjutnya adalah tahap-tahap perkembangan kognitif. Jadi pada tahap ini ada 4 poin. Yang pertama adalah tahap sensi motor. Nah, tahap sensi motor ini usia 0 sampai 2 tahun. Nah, anak itu sudah mulai mengerti atau memahami tindakan, suara, tingkah laku itu dari sensi motornya atau dari panca indera mereka. Yang kedua adalah tahap praoperasional. Nah, tahap operasional itu anak usia 2 sampai 7 tahun. Nah, pada usia ini anak itu sudah mulai mampu berbicara tetapi belum bisa memahami. Jadi sudah mengerti tanda-tanda bahasa, konsep-konsep bahasa pada anak yang dicontohkan oleh orang tuanya, tetapi belum bisa memahami apa yang mereka katakan, tapi sudah mampu berbicara. Yang ketiga adalah tahap operasional konkret. Tahap ini itu anak usia 7 sampai 11 tahun. Nah, pada usia ini anak sudah mampu berpikir secara logis dengan kejadian-kejadian nyata. Nah, pada usia ini anak juga sudah mampu membentuk karakter mereka. Misalnya, anak sudah mampu memilah temannya yang sefrekuensi dengan mereka. Nah, jadi terbentuklah sebuah geng atau kelompok itu tadi. Yang keempat atau yang terakhir adalah tahap operasional formal. Tahap ini anak usia 11 tahun ke atas. Jadi anak sudah mulai mengalami pemikiran-pemikiran secara abstrak atau kemungkinan-kemungkinan yang sedang terjadi. Nah, jadi semakin bertambah umur seseorang, maka semakin
kompleks susunan sel sarafnya dan semakin meningkat juga kemampuan kognitifnya. Perkenalkan, nama saya Vicky Nelatul Rahmah, kelas PAI 4A, NIM 2111854, akan menjelaskan tentang implikasi teori kognitif. Yang ketiga yaitu implikasi teori kognitif menurut Jean Piaget dalam pembelajarannya. Sebelum saya menjelaskan tentang apa saja implikasi teori kognitif, saya akan menjelaskan maksud dari implikasi. Implikasi di sini yaitu keterlibatan atau keadaan yang terlibat. Jadi bisa diambil contoh seperti lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar itu dapat menjadi faktor utama dalam pembelajaran teori kognitif ini. Seperti contoh, anak usia 0-2 tahun atau tahap sensori motor. Dia akan menggunakan inderanya untuk mencari atau melihat bagaimana cara makan dengan baik, bagaimana minum dengan baik, bagaimana berbicara dengan baik. Dia akan meniru apa yang dia lihat atau apa yang dia dengar. Jadi indera itu sangat berpengaruh dalam pembelajaran teori kognitif ini, atau bisa diartikan seperti keterlibatan yang atau faktor keterlibatan yang penting dalam pembelajaran teori kognitif ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke apa saja sih implikasi teori kognitif di sini. Nah, yang pertama, individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Maksud di sini mengembangkan pengetahuannya sendiri yaitu kayak seperti contoh bisa kita ambil anak SMK. Nah, anak SMK kan biasanya pertama diajari bagaimana cara menyusun mesin dengan baik atau rapi. Tapi dia mempunyai pengetahuan atau bisa mengembangkan pengetahuannya sendiri atau bisa memodifikasi mesin yang sebelumnya biasa-biasa saja menjadi yang lebih baik. Jadi pengetahuan itu dapat ia kembangkan sendiri, maksudnya seperti itu. Dan yang kedua yaitu individualisme dalam pembelajaran. Maksud dari individualisme dalam pembelajaran ini yaitu di sini kan murid mempunyai atau siswa mempunyai sifat atau karakteristik yang berbeda, umur yang berbeda, terus cara berbicara yang berbeda, mempunyai cara berpikir yang berbeda. Jadi di sini pendidik atau guru harus mengetahui atau lebih memahami bagaimana sih karakteristik atau sifat yang dimiliki anak peserta didiknya. Sekian penjelasan tentang teori kognitif dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.